Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa lagi dengan Bapak Zainuri dalam mata pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, mari kita buka pelajaran di pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas Mas Akrom Yudi untuk maju ke depan dan memimpin doa untuk teman-temannya di depan kelas. Silakan Mas Akrom. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Akrom, silakan untuk kembali lagi di tempatnya. Sebelumnya, mari kita awali dengan mengabsen terlebih dahulu kehadiran adik-adik semua. Saya absen yang pertama Mas Akrom Wahyudi. Hadir nggih? Hadir, Pak. Oke, yang kedua Mbak Vita Nurzakia. Hadir nggih? Pak. Yang ketiga Mbak Nur Inayah. Hadirah, Pak. Ya, selanjutnya Mbak Ubdatul Husna. Hadirah, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya sudah siap. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Sudah siap, silakan dibuka bukunya dan diamati juga slide yang Bapak akan tampilkan. Adapun pembelajaran di pagi hari ini, kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang kalimah thayyibah, yaitu Masya Allah. Untuk hari ini kita akan membahas kalimah thayyibah Allahu Akbar. Sebelumnya untuk mengingatkan, apakah adik-adik masih ingat apa arti kalimat Masya Allah? Ya Mas Akrom, masih ingat tidak? Masya Allah, Pak. Kalimat Masya Allah. Masya Allah masih, Pak. Ya apa? Masya Allah, Allah lah yang menghendaki. Berkehendak. Menghendaki. Oke. Mbak Usna, ketika kita rekreasi di kebun binatang ataupun di kebun bunga, ketika kita masuk melihat keindahan, apa yang dibaca, Mbak Husna? Masya Allah, Pak. Ya, betul. Karena kenapa kita harus baca Masya Allah? Karena di situ ada perpaduan antara ciptaan Allah dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan yang pertama, kalian semua nantinya dapat menjelaskan arti kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang kedua, kalian semua diharapkan semua dapat menjelaskan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan apa saja ketika kita mau mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang keempat, diharapkan kalian semua nantinya dapat melafadzkan kalimat thayyibah Allahu Akbar dan mengartikannya dengan baik dan tepat. Dan yang terakhir yaitu agar kalian semua dapat menulis dengan benar lafaz kalimat thayyibah Allahu Akbar. Coba diamati anak-anak semua, itu gambar apa? Galaksi. Ya, tata surya. Iya, tata surya. Kira-kira kita berada di mana? Di planet mana ini kita hidup? Di Bumi, ya? Pak. Bumi, Ini Pak. semua siapa yang menciptakan? Allah. Allah. Ya, ini semua ciptaan Allah. Ini membuktikan bahwa Allah maha besar. besar. Besar, iya. Dan lagi, ini tulisan apa anak-anakku semua? Allahu Akbar. Ya, ini tulisan Allahu Akbar. Diperhatikan Mbak Vita ketika menulis kalimat Allahu Akbar seperti ini ya. Ini merupakan tulisan
thayyibah Allahu Akbar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kalimat thayyibah Allahu Akbar. Allahu Akbar memiliki arti Allah yang maha besar. Ya, kalimat Allahu Akbar disebut kalimat takbir. Kalimat takbir ini membuktikan bahwa Allah adalah zat yang maha besar. Selain itu juga dengan mengucapkan kalimat takbir merupakan bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, selanjutnya adalah salah satu cara mengingat kebesaran Allah adalah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Allah sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya seperti tadi, ketika Allah berkehendak menciptakan manusia, berkehendak menciptakan alam semesta, maka akan terjadi. Itu tergambarkan dalam firman surah Yasin ayat 82 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Coba Mas Akram dibaca arti dari surah Yasin ayat 82. Oh, Mas Akram di belakang ya. Coba Mbak Husna dibaca arti dari surah Yasin ayat 82. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, terima kasih. Di surat ini disebutkan bahwa Allah ketika berkehendak, dia hanya cukup mengucapkan kun fa yakun. Adanya kejadian yang menakjubkan seharusnya membuat kalian ingat, karena akan kebesaran Allah. Sesungguhnya semua hal yang terjadi di dunia ini dapat terwujud atas kehendak Allah. Apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Misalnya adanya penciptaan alam semesta dengan seluruh isinya. Penciptaan matahari dan bulan, keduanya berfungsi berjalan pada orbitnya masing-masing dan tidak pernah berbenturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga. Oke, selanjutnya kemudian kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Di sini Bapak jelaskan bahwa waktu mengucapkan kalimat Allahu Akbar yang pertama dulu yaitu ketika di medan perang. Para pahlawan kita untuk mengobarkan semangat juang, mereka meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Mari kita doakan agar para pahlawan pejuang kita mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Yang kedua yaitu melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, sepatutnya kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan yang ketiga yaitu ketika adzan dan iqomah. Adik-adik semua pastinya tidak asing. Setiap hari kita dengar di masjid-masjid, musola adanya kalimat adzan dan iqomah untuk memanggil kita bahwa sudah waktunya untuk sholat. Selanjutnya yaitu ketika melaksanakan sholat. Jelas ketika melakukan sholat kita mengucapkan Allahu Akbar disertai dengan ni. Dan yang kelima yaitu berzikir sesudah sholat. Ingat-ingat ya, ketika selesai sholat dengan langsung pergi salam kencing. Salam wirid terlebih dahulu. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Sebanyak berapa kali anak-anakku? 33 Pak. 33 kali. Dan yang terakhir yaitu ketika takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang ditunggu-tunggu, dua momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anakku semua. Ketika takbir malam hari di Idul Fitri maupun Idul Adha, kita dianjurkan untuk membaca kalimat takbir.
Coba perhatikan ini. Ini apa ini? Anak kecil sedang melakukan apa? Azan, Pak. Azan, Pak. Iya, adzan. Coba siapa di antara kalian yang laki-laki berani maju ke depan untuk demonstrasi melakukan adzan? Akrom, ini? Saya, Pak. Akrom coba untuk maju ke depan dan melafadzkan adzan. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada Mas Akrom. Mas Akrom telah berani maju ke depan untuk mendemonstrasikan melakukan adzan dan iqamah. Selanjutnya apa anak-anak yang kita dapat atau hikmah apa yang kita peroleh ketika kita melafadzkan kalimat Allahu Akbar? Yang pertama, ketika kita sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Yang kedua yaitu selalu ingat kepada Allah. Kita berusaha dan berlatih agar hati kita, pikiran kita, lisan kita agar senantiasa mengingat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya yaitu Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu optimis dengan pertolongan Allah. Ketika kita ragu, ketika kita dalam berada kesusahan, kesulitan, ketika kita yakin bahwa Allah adalah Maha Besar, Allah adalah segalanya, maka rasa optimis itu akan muncul dengan sendirinya. Dan yang keempat yaitu tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari sifat sombong. Sudah paham sampai sini? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya tugas kalian, saya buat 2 kelompok. Amati gambar berikut, kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing, yaitu 2 kelompok, Mbak Vita dengan Mas Akram, dan Mbak Inayah dengan Mbak Husna. Silakan didiskusikan, kemudian nantinya dari masing-masing kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Presentasi hasil diskusi. Oke, tiba saatnya di penghujung pertemuan, Bapak akan merangkum hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalimat Allahu Akbar disebut juga dengan kalimat takbir. Apa artinya tadi kalimat takbir itu? Atau Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Adapun waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yaitu yang pertama ketika berada di medan perang dulu ya. Kalau sekarang tidak, karena tidak zamannya perang. Yang kedua yaitu ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Kemudian ketika malam Idul Fitri dan Idul Adha, dan selanjutnya yaitu ketika adzan dan iqamah, dan yang terakhir yaitu ketika melaksanakan sholat dan berzikir sesudah sholat. Adapun hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yang pertama merasa kecil di hadapan Allah. Yang kedua selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga merasa optimis dengan pertolongan Allah. Dan yang keempat tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari sifat sombong. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan senantiasa berdoa agar kita selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.